Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desli Apurba, kelas 11 IPA 5. Saya di sini ingin menjelaskan materi agama bab 7, keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Bagian pertama yaitu kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Pada umumnya, keadilan berkaitan erat dengan perdamaian. Keadilan ternyata memiliki beberapa arti, yakni adil, tulus, benar, dan tidak salah. Secara hakiki, adil pada diri sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang telah menjadi haknya dalam hubungannya dengan hidup. Berarti adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Sikap atau tindakan yang dianggap adil adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Dalam hal ini, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yakni kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, keadilan juga memerlukan kasih. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif ini kita menilai apakah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak, dengan cara melihat atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Contohnya dalam keluarga tidak ada konflik, pertengkaran, saling curiga, saling menuduh, kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan pemahaman damai yang positif dapat menilainya melalui situasi atau keadaan yang tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Bagian kedua, meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia, memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, Yohanes 4 ayat 9-18. Bagian ketiga, perdamaian dalam keluarga. Banyak orang memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif, sebuah situasi atau kondisi bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak dengan cara melihat atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Sedangkan pemahaman damai yang positif, kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan, tidak sekedar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Bagian 4, masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Takdilingtin dalam Sugio 2001 mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Dalam hubungan dengan keluarga, ada kesenjangan atau jarak antara nilai dan norma yang berakibat membawa pada konflik antara kaum muda dan orang tua. Kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua
Menurutnya, wibawa orang tua karena pengaruh teknologi komunikasi, posisi anak dalam keluarga bungsu atau sulung, semua itu dapat membawa akibat bahwa kaum muda kurang merasa damai, aman, dan terlindungi. Lalu mereka tidak nyaman tinggal di rumah dan sering berada di luar rumah, serta hilangnya kesempatan dan tantangan untuk berkembang secara utuh. Bagian 5. Peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh dan penuh dengan ketidakadilan dan jauh dari hidup yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh dan kacau. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.